Halo guys, berjumpa kembali dengan Tech Jawir di sini. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit saja pengenalan tentang bahasa pemrograman yang bernama Go. Tapi kebanyakan orang juga menyebutnya dengan Golang. Oleh karena itu, untuk berikutnya saya akan menyebutkan saja dengan Golang. Bahasa pemrograman Golang itu sendiri guys, dibuat oleh 3 orang pegawai Google. Mereka adalah Robert Grasmar, Rob Pike, dan Ken Thompson. Waktu itu mereka menggunakan bahasa pemrograman Python, Java, dan C++. Dan mereka berpikir bahwa ketiga bahasa pemrograman itu masih ada yang kurang gitu loh. Nah, yang kurang apa ya? Nah, berikut ini adalah kekurangan dari ketiga bahasa pemrograman tersebut. Yang pertama, Python ya. Python tuh bisa dibilang agak lambat guys ya, atau lemot. Dan Python itu masih menggunakan interpreter. Yang berikutnya adalah Java. Nah, Java sendiri itu juga kalau kita bikin program dalam Java ya guys, nanti itu lama-kelamaan akan sangat kompleks guys. Dan juga Java tuh boros memori guys. Yang ketiga, C ya, dan C++. Nah, di C++ juga struktur programnya sangat kompleks dan proses kompilasinya juga lambat. Salah satu poin yang paling penting adalah waktu bahasa pemrograman Python, Java, dan C++ itu dibuat, para pembuatnya itu belum kepikiran tentang multiproses guys. Akhirnya pada saat banyak orang membutuhkan bahasa pemrograman yang multiproses, nah fitur itu kemudian ditambahkan ya ke Python, Java, dan C++. Jadi memang waktu dibuat ya Python, Java, dan C++ itu belum ada kepikiran bahwa bahasa pemrograman tersebut akan digunakan untuk multiproses atau multithreading gitu ya guys. Multiproses itu sendiri secara garis besar ya guys adalah suatu program yang dapat menjalankan beberapa proses dalam waktu yang bersamaan. Nah, dengan beberapa alasan tersebutlah ketiga pembuat bahasa Golang itu merilis Golang pada sekitar tahun 2009. Kalau kita bandingkan dengan bahasa-bahasa pemrograman lain, maka Golang terbilang masih cukup baru lah. Sekarang karakteristik dari bahasa pemrograman Golang itu, yang pertama strong type. Maksudnya adalah kalau kita membuat suatu variabel dengan data type tertentu, maka kita tidak bisa memberikan value ke variabel tersebut dengan data type lain guys ya. Karakteristik yang kedua adalah static type, yang berarti bahwa semua variabel harus dideklarasikan sebelum kompilasi. Oke guys. Karakteristik yang ketiga adalah komunitas yang aktif. Nah, sekarang sudah banyak guys komunitas dari bahasa Golang, seperti di Facebook group ada, atau di Stack Overflow juga ada gitu. Bagi para developer atau programmer yang baru belajar bahasa Golang, silahkan gabung ke komunitas bahasa Golang yang ada guys. Ya, nanti pasti akan banyak para senior-senior atau para suhu-suhu yang sudah jago-jago ya, pasti mereka akan memberikan bantuan deh. Yang keempat, simplicity guys. Nah, ini maksudnya adalah dalam membuat program dengan bahasa Golang, nanti pasti akan ada batasan-batasan yang membuat program kita tetap simple dan mudah di-manage dan juga mudah dimengerti guys. Karakteristik yang kelima adalah kompilasi yang cepat. Berikutnya, karakteristik yang keenam adalah garbage collector. Nah, garbage collector ini sebenarnya hampir sama dengan garbage collector yang ada di Java ya guys. Nah, jadi di sini kelihatan deh bahwa para pembuat Golang ini menganggap bahwa konsep garbage collector di Java itu bagus dan mereka coba membawanya ke Golang gitu.
Sehingga dengan garbage collector ini, itu memudahkan kita untuk mengatur penggunaan memori. Oke, karakteristik yang ketujuh, nah ini yang paling penting guys, yaitu multiproses ya guys. Jadi multiproses ini sudah menyatu dengan Golang dari awal gitu. Dari semenjak dibikin sudah dirancang untuk multiproses. Sehingga Golang ini sangat cocok untuk mendevelop backend yang memang akan menghandle banyak request dalam waktu yang bersamaan guys. Karakteristik yang ke-8 yaitu hasil kompilasi yang berdiri sendiri. Nah ini maksudnya guys, nanti kalau kita bikin program Golang, kita bisa mengcompile-nya guys menjadi binary file. Kalau di Windows itu adalah file exe guys. Nah jadi file exe itu adalah file yang bisa kita jalankan langsung dari command prompt guys. Dan yang lebih hebat lagi, dalam bahasa Golang ini, hasil kompilasinya sudah mencakup semua file-file library ataupun import file yang dibutuhkan. Jadi nanti kita bisa lihat guys, hasil dari kompilasinya tuh file size-nya cukup besar guys. Oke, nanti pada bagian akhir dari video, saya akan menunjukkan hasil kompilasi dari Golang dan saya akan menjalankannya di laptop yang berbeda guys. Oke guys, sepertinya cukup ya guys pengenalan bahasa Golang. Untuk berikutnya kita akan mencoba untuk menginstall Golang di laptop saya guys. Oke guys, pertama kita bisa membuka browser kita dan kita bisa arahkan browser kita ke website golang.org ya guys. Nah, linknya juga saya masukkan di bagian deskripsi dari video ini ya guys. Kita buka sekarang. Nah, kita bisa klik button ini guys, download Go. Nah, di sini ada banyak pilihan ya guys. Ada yang untuk Microsoft Windows, Apple Mac OS, atau Linux ya. Ada banyak pilihan guys. Nah, tapi saya ingin mendownload yang dalam bentuk zip ya guys. Ini guys. Karena lebih mudah untuk mengaturnya gitu guys. Nah, karena saya menggunakan Windows 64 bit ya, maka saya akan mendownload yang ini guys. Go 1.14.3.windows AMD 64.zip. Nah, ini guys ya. Saya akan mendownload yang ini yang .zip ya. Oke, sudah saya download. Oke, sudah mulai guys ya downloadnya. Jadi file size-nya sekitar 131 MB ya guys. Pastikan kalian memiliki kuota yang cukup ya guys. Oke ya guys, proses downloadnya sudah selesai guys. Oke, sekarang tinggal kita buka ya guys. Show in folder. Nah ini guys ya, sudah di-download. Kalau kita menggunakan Windows 10, kita bisa tinggal mendouble kliknya guys ya, untuk membuka zip file ini guys ya. Klik-klik, nah gitu guys. Nah ini guys, di dalam zip file itu ada direktori Go ya guys, ini guys. Nah kita bisa mengekstraknya ini guys ya, ke direktori lain ya. Tapi sangat disarankan untuk mengekstrak Go ini guys ya, ke direktori langsung di bawah C drive itu. Ini bisa tinggal kita drag aja ya guys, begini guys. Nah, drag begini guys. Oke guys, sekarang proses ekstraknya sudah selesai dan kita sudah punya direktori Go di sini guys. Sekarang kita mau coba guys, jalanin Go, jalan nggak nih? Caranya adalah dengan menjalankan CMD ya guys, command prompt. Nah di command prompt ini kita bisa panggil aja Go gitu, mau nggak? Nah ternyata Go is not recognized as an internal or external command. Berarti Go belum dikenal guys, oke? Nah untuk membuat supaya Windows mengenal Go, kita bisa memasukkan
path-nya guys ya. Path dari program Go itu sendiri. Nah, ini kita close dulu ya guys. Ini nih path-nya. Jadi path ke arah bin-nya ya guys. Jadi nah, ini saya close dulu ya guys. Kita gedekan dulu. Kita double klik Go-nya, Go. Nah, terus bin di sini guys. Nah, jadi kita harus menambahkan path ini guys ya. C.2/go/bin ya. Kita mesti menambahkannya di environment variable guys. Jadi di sini guys. Nah, ini sudah muncul ya guys. Edit the system environment variables. Ini kita klik ya guys. Di tampilan system properties ini kita bisa klik environment variable ya guys. Ini guys. Nah, sekarang kita bisa menambahkan path-nya guys ya. Di sini guys ya, untuk sistem variable. Kita bisa edit ya guys. Nah, karena path untuk go/bin itu baru, jadi kita bisa mengklik tombol new ya guys, di sini new. Nah, kita ketik saja C.2/go ya, slash lagi terus bin. Kita klik OK di sini. Kita klik OK lagi di sini. Dan kita klik OK lagi di sini guys. Ya. Nah, sekarang kita coba lagi manggil dengan command prompt begini guys. Nah, kita jalanin lagi command prompt-nya guys. Begini. Nah, setelah tampil command prompt, kita panggil lagi go guys ya. Begini guys, go. Terus kita enter guys. Nah, itu sekarang sudah ada hasilnya guys. Ya. Tuh, sekarang sudah ada hasilnya tuh. Go is a tool for managing Go source code. Ya. Nah, jadi sekarang sudah ketemu guys Go-nya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, berarti sekarang kita siap guys untuk membuat program Go pertama kita guys. Yaitu seperti biasa guys, dalam mempelajari semua bahasa pemrograman, kita harus memulai dengan program Hello World. Oke guys, untuk mengedit source code kita memerlukan development editor yang mensupport Golang. Oleh karena itu kita menggunakan Visual Studio Code ya guys. Nah, Visual Studio Code yang saya gunakan juga adalah yang portable version. Dan pada video saya yang sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal Visual Studio Code yang portable version. Silakan Anda lihat di bagian description dari video ini untuk melihat video tutorial tentang instalasi Visual Studio Code portable version. Nah, sekarang kita buka dulu ya guys Visual Studio Code-nya. Dan untuk berikutnya, Visual Studio Code ini akan saya sebutkan sebagai VS Code ya guys. Ini bisa kita close. Nah, sekarang karena VS Code itu bekerja biasanya pada suatu folder ya guys. Nah, jadi untuk memulai menulis coding dengan VS Code, biasanya kita membuat directory dulu ya guys. Jadi kita buat dulu directory baru, misalnya di directory ini ya, tutorial. Kita buat directory baru, misalnya namanya Go ya. Nah, di sini kita akan memilih directory Go ini sebagai folder tempat kita menuliskan program Golang ya. Jadi kita pilih select folder. Oke. Nah, ini masih kosong guys ya, belum ada filenya. Sekarang kita bikin file baru ya, yang namanya misalnya Go 01 hello world.go, misalnya gini guys ya.
Nah, sama VS Code itu dikasih icon yang berupa logonya dari Go ya guys. Ini otomatis dari VS Code. Sekarang kita coba enter ya guys. Nah, enter begini. Nah, di sini VS Code langsung menyarankan nih, the Go extension is recommended for this file type. Nah, jadi VS Code sudah langsung memberikan saran untuk menginstal extension yang namanya Go. Nah, supaya lebih jelasnya kita coba lihat dulu sekarang ya. Show recommendation. Go. Nah, inilah. Inilah yang perlu kita install guys. Ya. Dan untuk menginstal ini kita membutuhkan internet connection ya guys. Jadi pastikan kalian terhubung dengan internet supaya instalasi bisa berjalan dengan sukses ya. Jadi kita mesti menginstal extension ini dulu guys ya. Tinggal kita klik aja guys di sini install ya. Sip. Nah, dia sedang installing nih di sini nih ya. Keterangannya sedang installing di sini. Masih mendownload dari server Microsoft-nya. Nah, sekarang sudah keinstall nih guys ya, Go-nya. Nah, sekarang kita bisa memulai mengetik program Golang kita yang pertama guys, yaitu Hello World ya. Struktur dari program Golang itu hampir mirip-mirip dengan Java guys ya. Jadi kita bikin dulu package-nya di sini. Package main. Nah, tapi dalam Golang kita tidak membutuhkan titik koma guys. Ya, jadi langsung saja line berikutnya import. Nah, itu sudah ada hintnya guys ya. Import fmt ya. Berikutnya func. Nah, ini sudah ada hintnya juga ya, dari VS Code-nya sudah disediakan hint ya. Ada func, terus nama function utamanya yaitu main ya, dan kemudian isinya. Nah, begini. Jadi memang mirip-mirip dengan Java guys ya. Tapi di sini kita tidak membutuhkan titik koma guys. Nah, untuk program pertama kita bikin yang simple saja ya, yaitu kita menggunakan package fmt ini ya untuk mencetak string hello world. Jadi seperti ini guys, fmt ya, titik println ya guys, begini. Nah, hint ini guys ya, seandainya di tempat kalian hintnya tidak muncul, jadi kalau kita ketik titik di sini dan tidak muncul nama-nama metode dan interface di sini ya, maka mungkin kalian harus merestart dulu VS Code-nya ya guys ya. Jadi seandainya tidak muncul ini hintnya, nah kalian bisa mencoba untuk merestart VS Code dulu. Oke. Nah, di tempat saya, karena saya ini langsung muncul hintnya, berarti saya tidak perlu merestart VS Code saya. Oke guys, nah jadi kita sekarang langsung kita ketik saja println begini, terus hello world ya, hello world ini berupa string seperti biasa, seperti bahasa pemrograman Java juga. Untuk menandakan string ya, ditutup oleh kutip 2 ya guys. Di sini kita tulis aja hello world begitu guys. Nah, udah selesai. Oke, inilah program pertama kita ya, hello world. Sekarang tinggal kita save seperti biasa, save-nya Ctrl S. Terus untuk menjalankannya kita bisa menggunakan command prompt guys dari terminal guys. Jadi di VS Code ini sudah terintegrasi terminal ya. Kita bisa buka di sini guys, di view. Terus kita pilih terminal guys ya. Nah, ini terminal. Nah, ini juga agak-agak lain nih guys. Jadi di sini yang saya punya ini ternyata terminalnya langsung menggunakan PowerShell ya. Kalau PowerShell memang agak-agak aneh guys, karena kita terbiasa dengan CMD ya, bukan PowerShell.
maka kita bisa mengubah ini guys ya. Kita bisa mengubah PowerShell ini. Caranya kita klik dulu di sini guys ya. Klik di sini nih. Nah, setelah kita klik ada pilihan ya, select default shell. Kita pilih ini guys ya, select default shell. Nah, di sini ada command prompt guys. Nah, kita pilih yang ini ya guys, pilih command prompt. Klik command prompt-nya. Nah, ini terminal yang sudah terbuka bisa kita close dulu guys. Pakai ini guys, tanda ini guys. Tanda recycle bin nih, hapus ya. Kita hapus guys ya. Nah, kita kill dulu. Kita kill ya. Kita kill terminal. Nah, sekarang kita buka lagi guys terminalnya. Bisa di sini ya, di view bisa. Terus pilih terminal guys. Ini terminal guys ya. Nah, ini dia. Sekarang sudah CMD nih guys. Ya, CMD. Kalau bagi pemula memang lebih gampang CMD guys ya. Jadi saya sarankan kalau kita baru mulai belajar pemrograman, sebaiknya kita pilih CMD ya guys. Oke, sekarang dia sudah langsung masuk ke direktori di mana kita menulis program pertama kita guys ya. Jadi kalau kita dir di sini tuh ya. Ada nama programnya nih guys, go01 ya, garis bawah hello world.go. Di VS Code ini guys juga kita bisa lihat file-file yang berada di direktori ini dengan mengklik ini guys ya. Ini nih, Explorer guys ya. Di sebelah kiri atas Explorer kita klik aja guys. Nah, ini juga akan tampil nih guys ya. File-file yang ada pada direktori yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini kita bisa melihat semua file-file yang ada pada direktori Go ya guys. Nah, untuk menjalankan program pertama kita bisa menggunakan command go run ya. Terus kita ketikkan nama file kita guys. Jadi go 01 garis bawah hello world.go. Gini ya guys. Sekarang kita tekan enter guys. Nah, sudah keluar guys ya hasilnya guys ya. Ini hello world. Ini adalah hasil dari program pertama kita atau hello world. Sebenarnya Golang juga dapat mengcompile program yang kita buat menjadi binary file guys. Sehingga binary file ini dapat berdiri sendiri guys dan dapat kita langsung jalankan dengan cara memanggil file tersebut. Oke, sekarang saya contohkan ya guys. Komen untuk mengcompile dalam Golang adalah go build go 01 hello world.go. Gini ya guys. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Di sini masih terlihat satu file saja ya guys, ya, satu file saja. Ya, yaitu g01 helloworld.go. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah kita mengcompile guys ya? Kita lihat saja guys. Kita compile sekarang. Nah, sekarang muncul file baru guys, ini guys ya. g01 garis bawah helloworld.exe. Ini guys ya. Ini file baru nih guys. Nah, file.exe ini adalah hasil kompilasi dari Golang ya guys. Atau kita juga bisa lihat melalui perintah dir di sini. Nah, di sini ada g01 helloworld.exe. Jadi bisa kita panggil langsung ya guys melalui command prompt. Tinggal kita panggil namanya aja guys. go01 garis bawah hello world ya. .exe. Gini guys ya. Karena dia sudah berdiri sendiri, jadi kita bisa langsung aja panggil namanya guys. Enter. Nah, hasilnya sama guys ya dengan yang tadi waktu kita jalanin go run. Tapi file binary ini sudah bisa berdiri sendiri guys. Sehingga kalau kita copy file ini ke komputer lain yang menggunakan Windows juga,
yang 64 bit ya, maka dia juga akan jalan guys, karena file ini sudah berdiri sendiri. Jadi semua library dan semua import file ya, kayak di sini kan ada fmt guys, itu semua sudah dimasukkan ke dalam file binary ini guys ya, sudah ada di sini, sehingga kalau kita lihat juga file size-nya itu gede banget guys ya, sekitar 2 mega ini. Padahal kita hanya ingin mencetak hello world gitu, hello world doang nih. Tapi file size dari binary file ini sangat besar guys ya, 2 mega. Yang berikutnya, saya akan mencoba menjalankan file exe yang sama di laptop saya yang lain yang menggunakan Windows 7. Dan laptop saya ini belum pernah saya install Golang. Jadi kalau saya jalankan perintah go seperti ini ya guys. Nah, hasil masih go is not recognized. Jadi laptop saya yang ini belum pernah saya install Golang sama sekali. Dan untuk keperluan tes ini saya juga sudah mengcopy file exe-nya ya di laptop saya ini. Kalau kita lihat dengan perintah dir. Nah, ini guys ya. Ini filenya. Sudah saya copy dari laptop saya yang Windows 10 ke sini ya, ke laptop saya yang Windows 7. Nah, sekarang kalau saya jalankan file exe itu ya guys, kita lihat apakah bisa berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Oke guys ya, sekarang akan saya enter G01 garis bawah hello world.exe. Saya enter ya guys. Nah, itu ternyata hasilnya sama ya guys. Jadi file exe ini benar-benar berdiri sendiri ya guys, dan bisa berjalan di Windows yang lain ya, yang 64 bit juga guys, tanpa harus kita menginstal Golang terlebih dahulu. Oke guys, sepertinya sudah cukup untuk video kali ini. Kalau kalian anggap video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share ya guys. Kalau ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas, silahkan tulis di komen guys. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya guys. Sampai jumpa di video saya berikutnya.